Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana jami'an min ummati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ja'alal Qur'anal azima rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalahdanina wa dhihaba humumina wa ghumumina. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala man tabi'akum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tak henti-hentinya kita bersyukur atas berbagai macam nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan dari salah satu nikmat yang besar itu, subuh ini Allah masih memberikan kesempatan kita dihadirkan di masjid ini, melaksanakan salat subuh, kewajiban kita berjamaah di masjid ini. Dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang telah kita lakukan, aktivitas kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dari salah satu amal-amal soleh yang kita lakukan. Dan dengan amal itulah kita bertawasul, bermohon, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kiranya Allah kabulkan pinta dan hajat-hajat kita semuanya, baik yang itu kita ucapkan melalui lisan kita ataupun terlintas di benak kita. Dan kelak pada akhirnya kita juga diwafatkan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Kita juga tak henti mendoakan saudara-saudara kita yang saat ini dalam perjalanan menuju mudik, yang sedang ataupun yang akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahannya sampai ke tempatnya dan juga sampai nanti kembali ke daerahnya masing-masing. Ikhwatul iman, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, saya akan menyampaikan sebuah amanah. Salam dari saudara-saudara kita umat Islam yang berada di tanah Papua, wabil khusus Himpunan Masyarakat Muslim PT Freeport Indonesia. Mereka menitipkan salam untuk jamaah yang ada di Palembang. Wabil khusus mereka juga memohon doa agar kiranya mereka diberikan keberkahan, keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala dalam mereka bekerja, memenuhi kewajiban mereka untuk diri mereka dan keluarga mereka, sehingga mereka semakin baik lagi, ibadahnya semakin meningkat. Dan juga mereka mendoakan untuk jamaah-jamaah semuanya senantiasa diberkahi, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dan harapannya tentunya kita kelak bertemu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tanpa terasa kita ini sudah berada di akhir-akhir daripada bulan Ramadan ini. Insyaallah kita pun akan bertemu dengan 1 Syawal yang kadangkala kita sebut juga dengan hari raya Idul Fitri. Insyaallah kita akan bertemu kalau umur panjang. Ya, kalau sore ini meninggal kan tidak tahu, atau sudah subuh ini laju tidak tahu. Ya kan begitu. Jika Allah berikan usia yang panjang, insyaallah kita akan berjumpa dengan Idul Fitri al-Mubarak. Oleh karena itu ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Idul Mubarak, Id, ya, hari raya kebahagiaan yang penuh dengan keberkahan. Mubarak, ma maknal barakah? Apa itu barakah? Ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Artinya apa? Ini kebaikan yang dimaksud adalah kedekatan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu momen-momen seperti ini banyak sekali ladang pahala yang Allah berikan, Allah siapkan. Tinggal kita galak apa tidak ngambeknya pahala-pahala itu. Begitu banyak Ramadan ini pahala luar biasa Allah siapkan. Ya, begitupun dengan 1 Syawal pada Id tersebut juga pahalanya luar biasa Allah berikan. Di antara yang dapat kita raih ketika 1 Syawal tersebut, mulai nanti maghrib pada akhir Ramadan, masuk tanggal 1 Syawal pas maghribnya, maka kita perbanyaklah amalan-amalan yang diantaranya amalan-amalan itu akan mendatangkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya juga telah kita lakukan, entah itu munfaridan, apakah kita sendirian atau berjamaah, yaitu melakukan takbiran, ya, yang biasa kita baca
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, hingga akhir. Betapa luar biasanya orang yang membaca ini akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala karena kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat melewati Ramadan dengan sebaik mungkin. Betapa luar biasanya. Makanya kalau lebaran semuanya bisa berlebaran. Nak dia muslim non muslim ikut lebaran. Ya, nak dia salat dak salat ikut lebaran. Nak dia puasa dak puasa ikut lebaran. Tapi Idul Fitri hanya terkhusus kepada man shoma wa qama Ramadan. Siapa yang puasa menghidupkan bulan Ramadan, puasa di sini artinya dia mampu tanpa ada udzur, maka itulah mereka yang beridul fitri. Oleh karena itu ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah ingatkan kita, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walitukmilul iddata walitukabbirullah, maka menyempurnakan bilangannya dan bertakbirlah kamu kepada Allah ala ma hadakum, terhadap atas hidayah yang Allah berikan kepadamu, wala'allakum tashkurun, agar engkau menjadi orang-orang yang pandai bersyukur. Kemudian juga ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, disebutkan juga dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Bukhari daripada Ummu Athiyah, qalat, ia berkata, kunna nu'maru an nakhruja yaumal 'id hatta nakhruja al-bikr min khidriha. Apa kata beliau? Kami dahulu diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk keluar pada hari raya, sehingga para gadis-gadis pun keluar dari tempat mereka, ya, hatta tukhrijal haid, orang-orang yang haid pun ikut keluar. Fayakunna khalfan nas, mereka berada di belakang-belakang orang. Fayukabbiruna bitakbirihim, lalu pun mereka bertakbir mengikuti takbir daripada mereka. Wa yad'una bidu'aihim, lalu mereka berdoa mengaminkan doa-doa yang dipanjatkan. Yarjuna barakata dzalikal yaum, mereka mengharapkan keberkahan pada hari tersebut. Maka ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada juga malam itu kan yang sibuk bikin kue, ya, ada juga sibuk ngursi baju. Jangan lupa takbiran tidak mesti di masjid, ya, artinya apa? Takbiran juga bisa di rumah sendiri-sendiri atau bersama. Manfaatkan momen terbaik ini. Kemudian juga ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa? Ihya'ul lailatul 'id, menghidupkan malam tersebut. Malam Idul Fitri tersebut kita hidupkan, memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala, qiyamul lail dan sebagainya, membaca Al-Qur'an, tahajud, ya, salat witir dan sebagainya. Oleh karena itu ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah disebutkan, man qama lailatul 'idain, siapa yang menghidupkan dua malam hari raya Idul Fitri Idul Adha muhtasiban lillah, dengan mengharap ridha pahala daripada Allah Subhanahu wa taala, lam yamun qalbuhu hina tamutul qulub, maka niscaya hati-hati manusia itu tidak akan mati di saat hati-hati orang-orang telah pada mati. Jasadnya tidak mati, cuma hatinya mati, ya, tidak ada rasa kasih sayang dan sebagainya. Bahkan wabil khusus al-Imam Syafi'i rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi, Imam Syafi'i apa? Inna du'a yustajabu fi khamsil layal, maka kata Imam Syafi'i ada 5 malam yang mana doa itu mustajab, ya, ada doa itu mustajab karena orangnya, ada mustajab karena waktunya, ada yang mustajab karena tempatnya. Kata orang ketika pergi haji atau umrah, tolong doakan kami di multazam, tempatnya. Ketika wukuf di padang Arafah, tempatnya, ya. Ada juga waktunya. Waktu apa? Ketika khatib naik mimbar, saat sujud, ketika khatib duduk di antara dua khutbah, ketika menjelang berbuka, sebelum berbuka, ya, menjelang, ketika menunggu waktu subuh. Perbanyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu waktunya, termasuk malam Idul Fitri dan Idul Adha, ya. Ada juga orangnya. Orang itu apa? Orang yang berpuasa. Salatun, ada 3 golongan yang doanya mustajab tanpa hijab. Apa di antaranya? Doa shaim hatta yuftir, doanya orang yang berpuasa hingga dia berbuka, ya. Di antara doa siapa? Doa musafir. Ini banyak yang mudik, minta doa kepada mereka, tolong doakan kami, orang-orang yang dalam safar tersebut, ya. Mintalah doa kepada Allah Subhanahu wa taala melalui mereka tadi.
Apa kata beliau? Fi lailatul Jum'ah, malam Jumat, wa lailatul Adha, malam Idul Adha, wa lailatul Fitri, dan malam Idul Fitri. Bayangkan. Artinya apa? Berbanyaklah pada malam tersebut, mulai maghrib sampai nanti ke subuh, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang punya hajat, minta keinginan, silakan. Siapa tahu Ustaz Kusairi minta doa, minta ditambah, insyaallah ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tambah bersifat umum dan khusus bisa. Nah, begitu Ustaz Ali Kusairi. Ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu diantaranya. Betapa luar biasanya malam Idul Fitri. Kemudian apa lagi? Ya, di antara pahala yang dapat kita ambil, insyaallah ini dilakukan. Apa itu? Mandi sebelum kita berangkat untuk salat Id tersebut. Insyaallah mandi dilakukan. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW, Ibn Hibban disebutkan daripada Ibn Abbas, qala kana Rasulullah SAW, adalah Rasulullah SAW yaghtasilu yaumal fitri wa yaumal adha, beliau mandi pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, lalu kita memakai pakaian yang terbaik. Makanya kadang ada yang pakai sorban, dililit-lilit dan sebagainya, bukan bergaya. Memang disunnahkan tadi memakai pakaian yang indah tadi. Ini tidak kaget entah baju yang begawi, itulah yang dipakainya. Baju yang tadi sehari-hari itulah yang dipakainya, ya. Maka kalau ada pakaian yang terbaik, pakai pakaian yang terbaik itu, indah-indahlah ketika itu. Kenapa? Karena memang disunnahkan tadi. Sebagaimana juga dalam Imam Baihaqi dikatakan kana lin nabi jubbah, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW itu memiliki jubah yalbasuha fil idin, yang hanya dipakai oleh beliau pada saat dua hari raya, yaitu hari raya Idul Fitri, Idul Adha, wa yaumil Jum'ah, dan hanya dipakai beliau khusus pada hari Jumat. Yang pakai jubah, pakailah jubah yang dua lapis itu ya, yang dalam dengan yang luar. Yang bisa pakai imamah, pakailah imamah, pakailah terbaik mungkin. Kenapa? Karena memang ketika itu kesunnahan yang luar biasa. Kalau pacak mereknya di dalam bayang apa? Kayak tidak jadi fitnah. Selama sholat nyingok merek tadi, mahal can jubah ini, ya kan? Itu ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa itu? Al-akl qabla dhahabi ila salatil Id, yaitu kita makan dulu sebelum berangkat salat Id tadi, ya. Makan, minum dan sebagainya, ya. Maka itu kesunnahannya. Bukan wajib, tapi kesunnahan. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Bukhari disebutkan an Anas, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada Sayyidina Anas, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaghdu yaumal fitri, beliau tidak berangkat pada hari raya Idul Fitri hatta yakula tamarat, hingga beliau memakan beberapa kurma. Berarti Ustaz kurma disuruh makan? Bukan, dulu makanan pokok adalah kurma. Kalau kita sekarang ya silakan, nak nyicip dulu lontong ya, nak nyicip dulu ketupat, nak makan, cuma jangan kekenyangan. Kenapa? Karena dia banyak undangan biasanya, nak habis sholat Id berjalan ke rumah ini, berjalan ke rumah ini, berjalan ke rumah ini, tidak masuk lagi, ya. Artinya apa? Kita menggambarkan pada hari itu kita tidak lagi berpuasa, maka kita disunnahkan untuk mencicipi makanan dulu sebelum kita melakukan sholat Idul Fitri. Ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Rute yang dilalui ketika pergi dan kembalinya berbeda. Di sini mungkin banyak jalannya. Kalau cuma sikok jalan tuh ya apa boleh buat. Ya, datang dari sini, balik dari tempat yang lain. Maka luar biasa, ya. Diajak dulu keliling dan sebagainya. Sebagaimana juga disebutkan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza kana yaumul Id, ketika terjadi pada hari raya, khalaqat tariq, beliau melalui jalan ketika pulang dan pergi dengan jalan yang berbeda. Apalagi kalau banyak rumah. Nah, itu kan luar biasa ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini diantara kesunnahan ladang pahala yang Allah berikan kepada kita. Apakah sama mereka ketika mereka sholat Id pahalanya yang makan dulu dengan tidak? Pasti berbeda. Apakah sama pahalanya di saat sholat Id mereka punya pakaian yang terbaik, yang indah untuk dibawa sholat, dengan mereka yang ada tapi mereka tidak mau memakainya?
Pasti berbeda. Apakah sama orang ketika Id tersebut memperbanyak takbir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mereka hanya yang diam saja? Ya, maka betapa luar biasanya ladang pahala ini, dan tentunya ini hanya terjadi di hari raya Idul Fitri. Habis raya, habis sholat Id, kata lagi takbiran, selesai. Ya kan begitu. Ya, ketika sholat Id hanya kita melakukan setahun sekali. Betapa luar biasanya. Maka manfaatkan momen terbaik ini dengan sebaik mungkin. Kemudian juga ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada satu ucapan yang biasa kita ucapkan. Nah, cuma kadangkala akhir-akhir ini ribut gara-gara ucapan ini. Ustadz minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Tak benar itu. Ngapa? Tidak kate Rasul tak ngajarkan itu. Yang ada takabbalallahu minna wa minkum. Ini ribut gara-gara ucapan ini. Siap-siap baik dalam lagi di WhatsApp itu lagi rami itu ya. Siap-siap baik. Kan begitu. Ya. Ujung-ujung nak saling pemaafan, ujung-ujung ribut gara-gara tulisan ini. Itu ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wajar Rasulullah SAW ketika Sufyan ya bin Abdullah Ats-Tsaqafi, beliau bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ma akhwafu alayya ma takhafu alayya?" Ya Rasulullah, kira-kira apa yang paling kau khawatirkan terhadapku dan tentu umat-umat serta untuk orang-orang nanti setelah engkau tiada lagi? Apa kata Rasul? Fa akhadha bilisanihi, beliau mengambil lidah beliau sendiri, menunjuk hadza, ini kata beliau, lidah ini yang menjadi permasalahan. Hadis sahih riwayat Imam Tirmidzi dan Imam Ahmad. Ternyata tidak sedikit gara-gara lisan ini adik-beradik ribut bebalah, tidak berteguran. Tidak sedikit gara-gara lisan ini yang teman akrab sejawat dari kecil, ujung-ujungnya tidak berteguran. Tidak sedikit gara-gara lisan ini sesama jamaah masjid sudah tidak berbaikan lagi gara-gara lisan yang luar biasa. Maka ketika itu wajar kata Rasul, hadza, ini diantara penyebab fitnah akhir zaman itu yang banyak merusak daripada persatuan umat ini. Nah, sekarang kalimat lisan ini sudah meluas. Kalau dulu masih lisan ini, tapi lisan saat ini bisa berbentuk tulisan di WhatsApp, ya, di Facebook, status, ya, tulisan-tulisan, dan itu bahayanya lebih besar lagi. Kalau ngomong berdua mungkin berdua yang dengar. Tapi kalau sudah masuk tulisan, nyebar kemana-mana, barulah sedetik semenit, wah, seluruhnya sudah tahu. Nah, ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ya, saya buat apakah ucapan lain tidak boleh selain takabbalallah minnah? Memang betul hadisnya, ya, ketika hari Id Rasul bertemu dengan yang lain mengucapkan takabbalallah minna wa minkum. Takabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima diri kita semua apa yang telah kita lakukan selama bulan Ramadan, puasa dan sebagainya. Lalu apakah kalimat ucapan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, lantas itu tidak boleh diucapkan gara-gara hadis ini? Ya, cara mengambil istinbat hukum tidak langsung-langsung. Kenapa? Harus tahu dulu metodenya, baru nanti ketemu istinbat hukumnya. Fikih harus tahu sejaratul fikihnya. Ini turunnya ke siapa, ke siapa, ke siapa, ke siapa, ke siapa. Hadis harus tahu juga kenapa ini, kenapa ini, kenapa ini, kenapa ini, kenapa ini. Ya, sehingga ketika ada sahabat datang menemui Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ayul amal afdal, wahai Rasul, amalan apa yang paling baik? Apa kata Rasul? As-siyam, puasa. Datang lagi yang lain, ya Rasulullah, ayul amal afdal, wahai Rasul, amalan apa yang paling baik? Al-qiyam, apa artinya? Salat sunnah. Datang lagi yang lain, ya Rasulullah, ayul amal afdal, wahai Rasul, amalan apa yang paling baik? Sedekah. Kalau nggak ngerti Rasul ini yang mana yang benar, pelinpan apa? Yang sikok datang dikata kenyo sedekah, sikok lagi datang dikata kenyo apa nama itu puasa, sikok lagi datang dikatakan qiyam, salat sunnah. Yang mana yang benar? Padahal semuanya benar. Kenapa? Bapak punya anak 3, datang yang pertama nanya, "Papa, kira-kira aku ini apalah amalan paling baik untuk aku ini?" Tahu bapaknya ini, anaknya ini jarang puasa sunnah, jarang qiyamul lail, cuma ya apa namanya bagus kalau cuma sodakonya yang kurang, yang 2 bagus. Oh, sodako nak. Datang lagi yang lain, anak yang kedua,
papa kalau aku ini apa paling bagus? Anak yang kedua ini apa? Sholat sunnahnya sudah bagus, sodakonya sudah bagus, cuma puasanya kau puasa. Datang lagi yang ketiga, ya, yang berikutnya sama, apa yang belum bagus pada dirinya maka dikatakan untuk kau yang ini. Itu maksud dasar hadis itu, ya, asbabul wurudnya. Sama nanti keluar hadis, ya, sebaik-baik khairus sufuf, ya, laki-laki itu yang paling depan. Wa syarrus sufufun nisa, dan sop yang paling jelek untuk para wanita adalah sop yang paling depan. Berarti ustadz kaget ibu-ibu akhirnya berebut nak paling belakang, ngisinya belakang dulu baru depan. Bukan, hadis ini turunnya kasusnya ketika sholat id. Waktu itu sholat idnya di lapangan kumpul. Nah ketika kumpul apa kata Rasul? Letakkan yang pertama yang di depan laki-laki dewasa, ya, kemudian yang paling belakang anak-anak, di belakang anak-anak para kaum wanita. Itulah keluar hadis. Apa kata Rasul? Yang sop paling baik untuk laki-laki yang paling depan, untuk wanita yang paling baik adalah di belakang, bukan sop paling belakang. Kan kalau nanti salah memahaminya kaget ibu-ibu nyusunnya dari belakang dulu nih. Ngapo? Yang paling depan sopnya tidak bagus. Bukan. Ketika kumpul sholat id, sop lanang kaget habis ada ibu-ibu, nah di belakang ibu-ibu ada lanang lagi. Itu maksudnya. Nah sop yang ini seharusnya abdolnya yang bapak-bapak di depan. Maka dikatakan sop laki-laki yang paling depan, untuk wanita yang paling belakang. Itu maksud hadis itu, bukan milih paling belakang. Coba kalau tidak percaya kaget, nyusunlah ibu-ibu dari belakang dulu baru ke depan. Ngapa bu dari belakang nyusunnya? Kata ustadz itu sop yang paling bagus itu untuk cewek dari belakang, sementara bapak-bapak paling depan. Bukan itu asbabul wurud daripada hadis itu. Itu ketika salat id tersebut. Itu ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, melalui kalimat tadi, ya, apakah ucapan itu tidak boleh? Ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi kita ini ada ucapan-ucapan momen-momen tertentu yang terjadi, maka bisa jadi itu menjadi suatu adat, dan hukum asal daripada adat itu boleh selama tidak ditemukan dalil yang melarangnya. Itu diantaranya. Maka kata Ibnu Hajar al-Asqalani, beliau menyebutkan apa? Maka isinya ucapan selamat atau tahniah itu bagian daripada doa, dan doa itu bersifat umum. Selama doa tadi bagus maka silakan dilakukan. Itu yang pertama. Kemudian ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada juga alasannya karena mengucapkan minal aidin wal faizin, bukan minal aizin, ya, minal aidin wal faizin, bukan minal aidin, minal aidin wal faizin. Kita kadang minal aizin wal faizin, ya, minal aidin wal faizin, ya. Ada mah, oh salah. Kenapa? Kalau kita ngomong begitu berarti seolah-olah kita ini selama ini melakukan kemaksiatan, perang dan sebagainya, mengalahkan Ramadan sehingga kaget setelah Ramadan balik lagi maksiat. Bukan itu maksudnya, ya. Maka ikhwatul iman yang dimuliakan Allah, saya yakin dan kita semua yakin orang yang mengucapkan minal aidin wal faizin, ya, memaknanya apa? Kembali, bukan berarti kembali kepada kemaksiatan, tapi apa yang dimaksud, ya, yang dimaksud minal aidin wal faizin ini adalah maknanya kita kembali kepada kefitrahan kita, ya, kepada kefitrahan kita, kembali menjadi manusia yang bersih seperti bayi yang baru dilahirkan. Itu maksudnya. Andai kata gara-gara kalimat minal aidin wal faizin lalu itu juga diartikan, mohon maaf ya, minal aidin wal faizin mohon maaf lahir dan batin. Ada juga katanya minal aidin wal faizin itu artinya mohon maaf lahir dan batin. Ya bukan, lain, cuma dia bergandengan saja. Contoh, kita kadang-kala masuk rumah atau di hotel ada keset kaki, ada tulisan welcome. Apakah keset kaki itu welcome bahasa Inggrisnya? Bukan, cuma tidak sedikit bahkan keset kaki itu pasti tulisannya welcome kan, cuma kita tidak bilang apa bahasa Inggrisnya keset kaki, welcome. Ya bukan, sama.
ketika minal aidin wal faidin lalu dilanjutkan mohon maaf lahir dan batin, apakah minal aidin wal faidin diartikan mohon maaf lahir dan batin? Bukan. Tapi kalau ada orang memaknainya minal aidin wal faidin artinya mohon maaf lahir dan batin, memang salah. Itu yang kita luruskan, ya. Nah, ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, minal aidin yang pertama, ya, maksud daripada minal aidin ini artinya kita kembali kepada fitrah kita selaku manusia. Fitrah yang pertama diantaranya adalah dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuwahdanihi wa yunsaranihi wa yumajjisnihi. Artinya apa? Setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, yang menjadikan Yahudi kah, Majusi kah, Nasrani kah adalah orang tuanya. Apa maksudnya? Wajhu istidlalnya, cara mengambil dalilnya, ya, cara mengambil hukumnya. Artinya apa? Kesimpulannya yang pertama, fitrah yang di sini artinya apa? Kembali kemurnian kepada keislaman. Artinya kita kembali menjadi manusia muslim yang sesungguhnya, dosa-dosa diampuni Allah Subhanahu wa taala seperti bayi yang baru dilahirkan. Makna fitrah yang kedua adalah sebagaimana hadis Rasulullah riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, al fitratu khamsun. Fitrah itu ada 5. Di antaranya adalah khitan, mencukur bulu kemaluan, memotong kuku, mencabut bulu ketiak, lalu memotong kumis. Nah, fitrah ini apa? Fitrah ini kebersihan dan kesucian. Semua dalam kalimat tadi adalah kembali kepada kebersihan dan kesucian. Artinya apa? Artinya yang dimaksud bahwasanya kita kembali bersih dan suci. Oleh karena itu makna minal aidin artinya apa? Semoga kita kembali kepada kefitrahan kita, suci dan bersih lahir dan batin. Itu maknanya. Salah? Ya tidak. Yang kedua, wal faizin, menang, sukses, berhasil. Apa yang dimaksud ini? Ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, artinya apa? Sukses di sini kita dapat, ya, mengendalikan hawa nafsu kita, kemudian kita sukses dan menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan surgalah menjadi balasannya. Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sedangkan apa namanya itu dalam surah Ali Imran juga disebutkan wasari ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Maka itu ikhwatul iman yang dimuliakan Allah, maksud faiz artinya setelah kita digembleng yang luar biasa, maka kita dijadikan generasi yang muttaqin. Itu yang dimaksud dengan sukses dan berhasil. Itu makna minal aidin wal faizin. Salahkah? Ya tidak. Kan begitu. Cuma kalau memang ada yang menerjemahkannya minal aidin wal faizin mohon maaf lahir dan batin, ya itu yang salah. Yang kedua, ya ikhwatul iman yang dimuliakan Allah, ada kalimat dikatakan kenapa mesti minta maaf pada hari raya? Ya, minta maaf tidak hanya mesti hari raya. Minta maaf itu setiap saat, setiap waktu. Ketika kita bersalah lalu kita minta maaf, ya, bukan berarti mentang-mentang kita bilang mohon maaf lahir dan batin seolah-olah minta maaf itu hanya terjadi di bulan Syawal. Ya tidak, ya. Tapi ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama biasanya momen yang luar biasa, hati yang luluh itu ketika hari raya Idul Fitri, ya, yang selama ini ribut dagalak bebayan, tapi ketika itu rata-rata biasanya hatinya lembut, terbuka, menangis, saling memaafkan, kan begitu, ya. Maka momen ini dimanfaatkan sebaik mungkin. Bukan berarti minta maaf itu, ya, hanya terjadi di bulan Syawal. Ya tidak, setiap saat kita minta maaf ketika kita bersalah, lalu kita minta maaf itu. Oleh karena itu ikhwatul iman yang dimuliakan Allah, di sini juga mengajarkan kepada kita kesempurnaan beribadah itu tak cukup hanya hablum minallah, tak cukup hanya ibadah sholat saja, puasa saja, tidak cukup, ya. Tapi apa? Disempurnakan juga hablum minan nasnya, hablum sesama kita. Ada, mohon maaf ini sering saya ingatkan, ada orang rajin ibadah haji berkali-kali, umrohnya luar biasa, tapi muamalahnya tidak bagus. Kalau ngomong ngatok uang, kapan punya acara tidak pernah datang, ya, dan sebagainya, ya.
Kapan dengan wong ini sinis, mukanya masam dan sebagainya. Mohon maaf, ya. Kalau didoakan wong cepat mati. Pak Sianu sakit, ya alhamdulillah moga dia mati ganjang. Tidak sedikit kan didoakan orang begitu. Kenapa? Karena memang Islam itu agama yang paripurna, yang sempurna, luar biasa. Kenapa? Islam tidak hanya mengatur hablum minallah, tapi juga hablum minan nas. Bahkan dikatakan, ya, di hadis Rasulullah SAW, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa yang tak pandai bersyukur kepada manusia, maka dia tak pandai bersyukur kepada Allah. Menggambarkan hubungan antar sesama itu sangat penting dijaga. Nah, ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dari sini kalimat Muhammad lahir dan batin bukan berarti hanya terjadi di bulan Syawal, tapi juga bagian kita menyempurnakan dari hablum minan nasnya. Ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka silakan kita mengucapkan selamat merayakan Idul Fitri, taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batinnya silakan. Ya, cuma memang saran saya kalau bisa kalimat ya taqabbalallahu minna wa minkum itu jangan dihilangkan, karena memang hadisnya adalah ada kalimat taqabbalallahu minna wa minkum. Silakan dibuat panjang-panjang. Selamat hari raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Silakan. Dan itu sesuatu yang diperbolehkan, bahkan sesuatu yang tadi mendatangkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, betapa luar biasanya ladang pahala yang Allah berikan kepada kita. Kemudian juga ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu pada saatnya juga kita akan melakukan salat Idul Fitri dan manfaatkan salat Idul Fitri ini sebaik mungkin, ya. Memang mendengar khutbah Idul Fitri itu bagian daripada sunnah, ya. Kenapa? Kata Rasulullah SAW, aku ingin menyampaikan khutbah. Siapa yang dia bisa nak dengarkan, silakan duduk dengarkan. Siapa yang tidak bisa, silakan dia pergi. Cuma sahabat kata yang pergi ketika Rasul menyampaikan khutbahnya. Kalau di kita ini kan ada sudah salat Id, ya kan? Sebelum khutbah dia bubar. Ada juga, walaupun memang mendengarkan khutbah bukan bagian daripada rukun dari pelaksanaan salat Id ini. Kemudian juga ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, termasuklah takbir ketika salatnya 7 takbir itu disebut dengan namanya takbir zawaid. Apa zawaid itu? Jadi ada takbiratul ihram, ada takbir intiqal, ada takbir zawaid. Apa bedanya? Takbiratul ihram, takbir yang pertama ketika orang memulai salat. Ihram artinya haram. Artinya apa? Kalau orang sudah bertakbir, maka segala proses perbuatan yang tidak dibenarkan dalam salat tidak boleh dilakukan. Contoh, ngomong Allahu Akbar. Pak, geser dikit Pak. Tidak boleh. Kenapa? Sudah bertakbiratul ihram. Takbir intikal itu artinya perpindahan. Artinya apa? Menginformasikan berpindah dari satu rukun ke rukun yang lain. Contoh, ruku Allahu Akbar, ya kan? Sujud, takbir lagi. Oh, ngasih tahu kita sudah berpindah rukun. Zawaid artinya tambahan. Nah, dan hukum dari takbir ini hukumnya sunnah. Maksudnya begini, kaget kalau ternyata imamnya tidak pakai takbir zawaid, lupa. Ustaz sholatnya tidak diulang enggak? Tidak mesti. Kenapa? Karena memang takbir tadi hukumnya adalah sunnah. Nah, Ustaz berapa jumlahnya? 5kah? Ya, atau 6kah? Karena begini, ada yang dia 6 takbir. Kenapa? Karena takbiratul ihramnya sudah dihitungnya. Ya, ada juga. Nah, ya, takbirnya berapa? Takbirnya adalah 7 selain takbiratul ihram. Ya, yang kedua adalah takbirnya 5 kali selain takbir intiqal. Dalam mazhab Hanafi takbir itu 3 kali termasuk takbiratul ihram. Itu Hanafi 3 kali dia. Allahu Akbar takbiratul ihram, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Itu Hanafi, ya. Apa dasar hukum hadisnya? Dari situ Imam Abi Daud, anna Sa'id bin al-As, sesungguhnya Sa'id bin As sa'ala Abu Musa al-Asy'ari, pernah bertanya kepada Abu Musa al-Asy'ari, wa Hudzaifah bin Yaman, dan Hudzaifah bin Yaman,
kaifa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukabbiru fil adha wal fitri, bagaimana cara beliau bertakbir ketika Idul Fitri Idul Adha. Faqala Abu Musa, Sayyidina Abu Musa menjawab, kana yukabbiru arba'an takbiratu alal janazah, beliau bertakbirnya 4 kali seperti takbir janazah, artinya 3 takbir zawaidnya, 1 takbiratul ihramnya. Maliki dengan Hambali berapa? 6 kali takbir termasuk takbiratul ihram. Ya. Jadi Allahu Akbar 5 sudahnya. Ya. Itu ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Indah Syafi'i berapa? Yang biasa mayoritas dipakai. Apa itu? 7 takbir selain takbiratul ihram. Berarti Allahu Akbar, belum hitung. Allahu Akbar 7 kali. Nah, itu ya. Di mana dalilnya? Hadis riwayat Imam Bukhari ya, daripada Sayyidina Aisyah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yukabbiru fil fitri wad duha, sesungguhnya Rasulullah bertakbir ketika Idul Fitri dan Adha fil ula sab'a takbirat. Yang pertama adalah 7 kali takbir, wa fi tsaniyah khamsan, dan yang kedua adalah 5 kali setelah berdiri yang kedua. Ustaz, di situ kan cuma penyebutan 7, tidak penyebutan takbiratul ihramnya. Berarti kalau 7 bisa jadi termasuk takbiratul ihramnya, berarti 6 kan? Allahu Akbar, dan hitung, berarti nambah lagi 6, jadi 7. Kenapa? Karena hadisnya tidak menyebutkan apakah termasuk takbiratul ihram atau tidak. Didukung oleh hadis yang kedua riwayat Imam Ibni Majah ya, daripada Sayyidina Aisyah juga. Apa bunyinya? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabbara fil fitri wal adha sab'an wa khamsan, bertakbir 7 dan 5 kali. Yang pertama dan yang kedua siwa takbiratir ruku, selain 2 takbir, selain takbiratul ihram dan selain takbiratul intiqal itu. Nah, jadi 7 tadi dijelaskan oleh hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Oh, 7 ini selain takbiratul ihram, berarti Allahu Akbar baru 7. Berarti nanti setelah berdiri ya di rakaat kedua Allahu Akbar belum dihitung karena takbir intiqal, baru sekali lagi Allahu Akbar 5 kali. Maka yang pertama 8 kali termasuk takbiratul ihram, yang kedua 6 kali termasuk takbiratul ihram. Itu. Jadi maksud saya nanti kalau ada yang 7 arti termasuk takbiratul ihram, berarti jumlahnya 6. Salah dah Ustaz? Tidak ya, cuma menjadi masalah ketika disampaikan dipakai di tengah-tengah orang awam yang taunya 7, maka akan ribut. Allahu Akbar, subhanallah, subhanallah, atau sudah salat ribut, caknya kurang takbir tadi, apalagi pakai yang Hanafi tadi. Berapa Ustaz? 4 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, subhanallah. Ini tadi kan begitu tadi. Itu ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mari kita meraih pahala yang luar biasa, dan insya Allah kalau sholat id ini kaget diingatkan oleh petugas sebelum melakukan sholat id tersebut. Tapi paling tidak amalan-amalan yang dapat kita lakukan tadi, mari kita raih pahala ketika di Syawal ini. Yang pertama tadi memperbanyak takbir mulai masuknya maghrib tadi ya, kemudian juga malamnya kita perbanyak doa, hidupkan malamnya. Ketika paginya kita mandi ya sunnah, kemudian kita makan dulu, kemudian kita menuju ke masjid atau ke tanah lapang dengan jalan ketika pergi dan pulang jalan yang berbeda. Lalu kita mengucapkan kalimat yang tadi, diantaranya taqabbalallahu minna wa minkum, atau kita sempurnakan dengan kalimat selamat hari raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum, mohon minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Adapun THR-nya itu tidak apa-apa kalau nak dikasihkan, kan begitu. Itu ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua dan kita mendapatkan hidayah taufik rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala untuk dapat meraih keberkahan di bulan Syawal yang insya Allah kita akan bertemu pada bulan tersebut yang tinggal menghitung beberapa hari saja. Ini saja. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang ada pertanyaan silakan jawab. Udah baca sudah? Ya. Ya. Ya, ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ada juga yang sholat di lapangan? Karena memang pertama kali sholat Id itu di lapangan. Kenapa? Karena masjid tidak memungkinkan. Kenapa? Karena di saat sholat Id, baik laki-laki, anak-anak, tua, muda, semuanya disuruh hadir, termasuk wanita yang haid. Wanita yang haid ketika sholat Id juga disuruh hadir, cuma tidak melok sholat. Makanya tadi wal haid khalfanas, orang yang haid di belakang, sementara orang haid tidak boleh masuk masjid kan. Makanya apa kata Rasul, hadza musallana, inilah tempat kita sholat. Ya, kenapa? Karena memang pada masa itu tidak memungkinkan kalau semuanya di masjid, kan begitu. Sehingga apa? Terjadi di tanah lapang. Maka ada saudara-saudara kita untuk sholat seperti sholat Id, Fitri, Adha, sholat gerhana, sholat apa istisqa yang rame-rame, mereka lebih memilih di lapangan. Yang kedua, kenapa? Konteksnya karena tidak memungkinkan. Makanya indah Syafi'i wal afdal, tempat yang paling afdal tetap di masjid. Di Masjidil Haram itu sholatnya tidak di lapangan, tetap di Masjidil Haram. Kenapa? Karena memang tempat yang paling afdal, paling mulia adalah di masjid tadi. Maka di masjid itu indah Syafi'i lebih baik di masjid. Apalagi kalau masjidnya memungkinkan. Ustaz cak mano kalau ibu-ibu haid nak datang? Iya, dia ada usah masuk masjid, nunggu di lapangan. Apa tujuannya haid tadi datang? Mendengarkan khutbahnya, berbahagia, senang dengan hari raya Idul Fitri. Jadi memang dua itu yang terjadi. Jadi nak di lapangan oke, yang nak di masjid juga oke. Cuma kalau yang di lapangan mesti hati-hati. Kenapa hati-hati? Pastikan tempatnya memang suci. Yang kedua yang mesti hati-hati, tidak sedikit saya pernah sholat di lapangan ya, menjadi khutbah. Saya penasaran baik, alangkah banyak uang sholat, kapan datang sholat. Saya tanya, sholat apa Pak? Tahiyatul masjid Pak. Oh, tahiyatul masjid katanya. Itu ya, tahiyatul masjid katanya. Bukan tidak boleh sholat, tidak boleh kita ngomong, hei salah, sholat apa? Kate-kate datang sholat. Ini bukan masjid, kaget dulu. Kita kan harus nanya dulu, klarifikasi. Sholat apa Pak? Oh, dah sholat sunnah mutlak bela. Aman kalau mutlak. Kita lihat kenapa? Karena ada ibadah bersifat muqayyad, ada mutlak. Ada namanya muqayyad terikat, muqayyad zaman, ya, muqayyad makan, ya, muqayyad dengan perbuatannya tadi. Nah, tahiyatul masjid itu termasuk sholat muqayyad apa? Muqayyad makan. Artinya apa? Sholat tahiyatul masjid hanya terjadi kalau di dalam masjid atau musola. Sementara di lapangan ya tidak bisa. Tapi mutlak itu bebas selama tidak ada waktu larangannya. Sekarang sholat Id, matahari sudah tinggi kan? Artinya waktunya tidak lagi terlarang. Bisa jadi sholat apa? Aku 2 rakaat, silakan. Aku sholat sunnah mutlak, silakan. Cuma kalau dia ngomong sholat tahiyatul masjid, nah itu memang. Tapi terjadi. Ngapa? Tahiyatul masjid. Begitu. Wallahu a'lam. Jadi begitu, khair. Masih ada? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini jadi Ustadz, ini kan yang Ustadz tadi jelaskan masalah aturan saf, ya. Saf anak-anak di sebelah, ya. di belakang yang laki-laki. Nah, terus ini banyak nih fenomena mungkin kekurang pahaman. Ada bapak-bapak atau apa mengajak anaknya di depan sekali sama anaknya. Ya. Itu gimana Ustaz? Ya. Ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika anak di depan tidak menjadikan sholatnya rusak, tidak. Bahkan yang dewasa baik, ketika sopnya pun ada yang belum terpenuhi, maka sholatnya tetap sah. Makanya kata Rasul, sawu sufufakum. Rasul itu tidak akan memulai sholat sebelum sopnya sudah sempurna. Maka beliau begini, tolong Pak, isi Pak. Ya, apa kata beliau? Sawu sufufakum. Tolong lurus. Sop kamu rapatkan. Fa inna taswiyatas saffi, bukan lagi sufuf. Karena setiap sop yang lurus min tamamil shalah, bagian penyempurnaan sholat. Nah, ketika ada anak-anak, tinggal kita lihat konteksnya.
anak-anak ini kalau dia ditaruh di belakang masalah tak? Mudaratnya besar tak? Itu kan? Ketika dia di depan bapaknya, melok bapaknya tadi, kira-kira aman tak? Nah di situ maka konteks dua ilat ini harus juga kita lihat juga, sehingga baru ketemu istimad hukumnya begitu ya. Itu tidak termasuk memutus saf salat? Tidak ya. Ya kalau memutus termasuk, mohon maaf, ada baik dia tadi sholat wuduknya tidak sempurna, atau memang tidak wuduk sama sekali, batal, malu ada batal, nah mana keluar nih, lanjut baik dia tadi, ya kan? Bagaimana sopnya? Ya secara aturannya kan dia terputus kan. Nah terputus sop ini bukan berarti merusak sholat, enggak, cuma kesempurnaan sopnya, bukan semua sop yang ini saja. Maka kalimatnya fa'in, kan kalimatnya sawu sufufakum, jamak, luruskan sop kalian, fa'inna taswiyata sopi, bukan sufuf lagi, sopi, maka setiap sop ya. Jadi sop yang pertama kedua, contoh yang pertama tidak lurus, yang kedua lurus, maka yang kedua aman, yang pertama tadi yang sopnya tidak sempurna, maka kalimatnya sofi, bukan lagi sufuf. Wallahu a'lam. Begitu. Ya. Apa? Taib. Jadi begini, ketika sahabat ditanya oleh Rasul, salni, mintalah engkau kepadaku. Apa kata beliau? La ya Rasulullah, ini murafaqataka fil jannah. Aku tidak banyak minta, aku cuma minta sikap baik, aku ingin menemani engkau di surga. Apa kata Rasul? Fa inni ala nafsika bi kathratis sujud. Apa kata beliau? Bantulah aku untuk memenuhi hajatmu dengan kau memperbanyak sujud. Nah, memperbanyak sholat ini. Kemudian juga ketika punya masalah, wasta'inu bis sabri was shalah. Mintalah tolong kepada Allah ya dengan cara salat dengan sabar. Nah, salat tadi bagian daripada amal soleh yang kita lakukan untuk memenuhi hajat-hajat kita. Jadi bentuknya karena sifatnya umum, memperbanyak sujud tadi. Termasuk salat ketika kita nak safar. Nah, pergi kita salat sunnah, nyampe juga kita salat sunnah tadi. Jadi intinya memperbanyak sujud tadi. Wallahu a'lam. Khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya yang Pak Ustadz bilang tadi, hablum minallah dan hablum minannas. Saya sering melihat masalah hubungan manusia dengan manusia ini sering berkepanjangan, Pak Ustadz. Entah gengsi atau seperti apa, mereka mempertahankan prinsip, mempertahankan ego terus lama, Pak itu. Begitu, seperti apa hukumnya itu, Pak Ustadz? Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata Rasul, jangan sampai kamu beribut berbalah dapat teguran fauqas salat, lebih dari tiga hari. Bahkan keluar dari hadis Rasulullah SAW, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, siapa dirinya merasa beriman kepada Allah dan akhir, falyukrim jaro, hormati tetanggamu. Bayangkan, kasih hak tetanggamu. Bahkan ketika ada seseorang yang pelepah kurmanya itu masuk ke rumah wong lain, ingatkan kata Rasul, suruh tebang. Kalau dia masih dekat tebang oleh kau. Saking hormat tadi, menghormati tetangga tadi. Contoh juga ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita nak punya acara baik, kita izin dulu. Pak, mohon maaf kami nak ada acara. Ngapo? Kaget kalau banyak mobil parkir di sini, kami mohon maaf. Ngapo? Karena memang kami ada kumpul keluarga. Kan itu adab tadi. Ya, adab yang luar biasa tadi. Kemudian ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa kata Rasulullah? Disebutkan juga di antara orang yang diharamkan untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar, apa itu? Mereka yang ribut bebalah ada galak bebayaan. Dalam hadis riwayat Imam Muslim ya, daripada Abu Hurairah, tu'radu a'malun nas fi kulli jum'atin marratain. Setiap minggunya amalan Adam akan dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaumul itsnin wal khamis, hari Senin hari Kamis. Fayughfar likulli 'abdin mu'min, setiap hamba Allah yang beriman akan Allah ampuni. Ya. Kemudian apa? Illa 'abdan bainahu wa bain akhsana, kecuali dua orang atau lebih yang ribut bebalah dak galak bebaikan. Apa kata Rasul? Kata Allah, utruku hadaini. Tinggalkan dulu amal orang dua ini. Puasanya, zakatnya bukan tidak terima ya, nanti. Hatta, kalimat hatta lil ghayah, hatta yafiah, hingga dia berbaikan. Artinya apa? Hadis ini menggambarkan betapa luar biasanya
permasalahan ini. Kemudian juga disebutkan juga ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesaksian tetanggamu al-udhunain itu dapat menghantarkan engkau ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ikhwatal iman yang dimuliakan Allah, apa kata Rasul? Wa'fu amman zalamaka, maafkan orang yang menzalimimu, wa'ti amman haramaka, berilah orang yang bakhil, pelit dengan engkau. Kalau dia semakin bakhil dengan engkau, semakin kau unjuk, semakin dia nyakiti engkau, semakin kau maafkan. Berat ini. Aku berat mengamalkan ini, ya. Berat ini, ya. Ya, uang jahat dengan kita maafkan. Pelit medit dengan kita, kasih, kata Rasul. Cuma berat. Oleh karena itu ikhwatal iman yang dimuliakan Allah, faktornya bisa jadi gengsi. Karena aku tidak salah, ngapain aku minta maaf? Dialah minta maaf dengan aku, ya. Maka kita sama-sama saling memaafkan. Yang jelas kita sudah minta maaf, masalah dia nak maaf apa tidak itu urusan dia. Yang jelas kita sudah berusaha ingin sebaik mungkin. Walaupun berat, tapi insya Allah harus kita latih. Wallahu alam. Habis? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merujuk kepada atau Ustaz Sadi minal aidin wal faizin, ini ada tambahan halal bihalal. Ya. Di mana dasar rujukannya itu? Terima kasih. Halal bihalal itu satu, di situ ada silaturahim. Apa arti halal? Halal itu halal bihalal, halal menghalalkan. Artinya baik yang bersifat apa yang pernah kita makan, dan juga baik bersifat apa yang kita perbuatan, ucapan dan sebagainya. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah, di antara kesunahan kebiasaan Rasul itu beliau selalu tidak hanya Id, di hari-hari lain beliau biasa ditraktir, makan, diundang ke rumah sipulan-sipulan, itu sunnah. Jadi betapa luar biasanya kesunahan ngajak orang makan ke rumah itu atau ke warung itu luar biasa. Bahkan apa kata doa Rasul, doa dalam hadis Imam Bukhari, apa bunyinya? Setelah kita dikasih makan, Allahumma barik lahum bima a'taitahum waghfir lahum warhamhum. Itu doanya. Ini sunnah. Kalau kita diundang makan, diundang, Pak, kita ke rumah apa? Atau kita diajak makan, ya. Apa? Allahumma barik lahum bima a'taitahum waghfir lahum warhamhum. Ya Allah, berkahi apa yang telah Kau berikan kepada mereka, bukan yang ngasih semasuk ke keluarganya. Rahmati mereka dan ampuni mereka. Nah, halal bihalal di situ ada silaturahim. Halal bihalal di situ ada saling memaafkan. Halal bihalal di situ ada saling berbagi. Maka halal bihalal ini tidak ada berkaitan dengan sesuatu yang ditentang tadi, kan begitu. Dan ini kebiasaan yang baik juga. Kenapa? Karena disitulah momen terbaik silaturahim keluarga atau teman sekantor atau berbagai macam hal yang di situ kita berbagi, saling memaafkan dan saling halal menghalalkan tadi. Wallahu a'lam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sholat berjamaah. Kita mengaminkan Fatihah itu bebarengan dengan imam atau mengikuti imam. Taib. Hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim daripada Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda, "Idza ammanal imam fa'aminu." Kalau imam mengucapkan amin, maka jawablah dengan amin langsung. Fa in man wafaqa ta'minahu ta'minal malaikah, ghufira lahu ma taqaddama min danbi. Kalau aminmu berbarengan dengan aminnya imam, maka berbarengan dengan aminnya malaikat. Ketika itu tadi terjadi, ghufira lahu ma taqaddama min danbi, maka dosa-dosamu diampuni Allah Subhanahu wa taala. Istimar hukum. Satu, mengucapkan amin setelah Al-Fatihah di dalam salat atau di luar salat hukumnya adalah sunnah. Yang kedua, ada keutamaan ketika aminmu dengan aminnya imam. Apa keutamanya? Diampuni dosa-dosamu. Maka kalimatnya, idza qala al-imam ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dengarkan imam, kata imam maka kita juga amin. Apa? Ya. Jadi makanya kalimatnya apa? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kalimatnya idza amana, kalau imamnya fa di situ, kamu juga langsung jawab, baru dapat keutamaan tadi. Wallahu a'lam. Habis? Ya, anak-anak kan belum ngerti begitu. Anak-anak, jangan anak-anak aja, bapaknya anak-anak memang itu juga. Ya enggak? Kakeknya anak-anak memang itu juga, kadang-kadang kan begitu. Ya.
Ya artinya Ustadz boleh tak? Ya kalau boleh ya boleh, cuma ada dapat keutamaannya tadi. Cuma dapat kesenangan aminnya saja. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam takzim kepada Ustaz. Izinkan saya bertanya mengenai dalam Idul Fitri itu kan ada salam-salaman ya Ustaz ya? Iya. Salam-salaman. Lalu bagaimana hukum bersalam-salaman, karena tidak semua kita bisa salami seperti itu kan, ada mahram, ada yang bukan mahram seperti itu. Lalu banyak sekali perbedaan penjelasan khususnya di media sosial itu mengenai mahram itu siapa saja seperti itu. Bisakah Ustadz jelaskan siapa saja mahram, siapa saja yang bukan mahram, biar kita tidak salah dalam bersalaman seperti itu. Ya, salaman itu sesuatu yang disunnahkan tidak hanya selesai sholat. Bahkan idza laqaita akhaka, kalau kau berjumpa dengan sahabatmu, fasalim salaman, ya kan? Begitu. Nah, memang ada kontek-konteknya kapan saja kita boleh salaman dengan orang yang boleh disalami. Ya mahram. Ya mahram ada namanya mahram bin nasab. Mahram karena nasab. Ada mahram karena bil musahharah, karena dia bernikahan. Ada juga mahram karena dia rodoah, karena sesusuan tadi. Seperti anak dengan orang tua itu mahram. Ya artinya ya kalau istri itu kan karena dia pernikahan tadi kan, maka dia kemudian ponakan, paman dengan ponakan kita dengan bibi dengan paman dan sebagainya. Nah, itu diantara bagian daripada mahram tadi, atau karena sesusuan tadi. Nah, itu jadi banyak kalau intinya mahram tadi ya. Nah, cuma ala kulli hal ya, ada mahram 3 tadi yang memang yang artinya yang diharamkan untuk menikah. Intinya haram dia menikah dengan orang tersebut. Nah, itu bagian daripada yang kita mahram tadi. Begitu. Wallahu a'lam khair. Habis ya? Habis. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga menjadi manfaat ilmu barokah bagi kita semuanya. Saya pribadi mohon maaf lahir dan batin jika ada ucapan, tingkah laku, perbuatan yang kurang berkenan, dan sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa diberkahi rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala. Nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara waghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma ja'alna wa auladana wa ahlana wa dhurriyyatina wa banatina muttaqin mu'minin mukhlisin muhsinin sabirin salihin amilin alimin mujtahidin wajahna fi sabilika ya Allah ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.